Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, lagi saja Jackson. Kali ini kita bahas cara melakukan casting tips. Eh, Sebagaimana ini merupakan tugas kuliah saya yang diampu oleh dosen saya, Dr. Alphonse Satrianto, SEM. Nah, selanjutnya kita masuk saja apa itu casting. Dan menurut Dulur Gio pada tahun 1998, for forecasting ialah bagaimana cara untuk mendapatkan informasi hari esok atau masa depan berdasarkan kepada data historis atau suatu spekulasi tentang masa depan ketika tidak terdapat suatu data historis. Nah, kita lanjut dengan regresif model atau model AR. Dan apabila diketahui suatu variabel YT yang merupakan representasi suatu variabel pada tahun T, maka dapat kita buat model Y sebagai berikut. Nah, ini merupakan persamaan modelnya. Nah, yang sebagaimana YT dikurang delta sama dengan alfa itu dikali YT dikurang 1 dikurang delta tambah UT. Nah, di mana konstanta rata-rata Y dan UT adalah error time dengan jumlahnya sama dengan 0 dan variansnya itu konstanta kuadrat. Dengan demikian, variabel YT itu mengikuti bagaimana fish order autoregressive atau R1 stochastic proses jadi model ini YT dan tergantung pada YT kurang 1, sehingga dia mampu memforecasting YT dengan proporsi AT dan dari nilai YT kurang 1 ditambah dengan random shock atau error time-nya. Dan secara umum model AR itu atau regresif dapat ditulis sebagai berikut. Di sini bisa kita lihat persamaannya. YT dikurang delta sama dengan alfa 1 dikali YT kurang 1 delta ditambah alfa 2 dikali YT kurang 2 delta tambah alfa P dikali YT kurang P dikurang delta ditambah UT. Selanjutnya kita masuk ke dalam model MA atau moving average. Nah, AR merupakan salah satu AR bukanlah salah satunya model untuk memprediksi YT di masa yang akan datang. Nah, untuk memprediksi YT dapat juga dilakukan dengan model moving average atau MA sebagai berikut. Nah, ini merupakan persamaannya. Di sini bisa kita lihat ya, di mana konstanta dan U itu error time. Model MA ini prediksi YT diperoleh dari penjumlahan antara konstanta dan error time-nya pada waktu T dan T kurang 1. Dan model ini dinamakan dengan model MA atau model moving average order pertama. Dan secara umum model MA atau key ini adalah sebagai berikut. Nah, ini persamaannya bisa kita lihat di sini. Dan model MA atau key merupakan kombinasi linear dari error time-nya. Kita lanjut, termasuk dalam model ARMA atau gabungan autoregressive moving average. Dan ini memprediksi bagaimana YT dengan menggunakan model AR dan MA secara terpisah, bukanlah merupakan model yang akurat. Dan oleh karena itu, model AR dan MA secara bersama dapat digunakan untuk memprediksi nilai YT. Model menggabungkan model AR dan MA disebut dengan model ARMA. Prediksi YT dengan model ARMA dapat ditulis sebagai berikut. Nah, ini merupakan persamaannya, di mana konstanta. Dan sedangkan model ARMA 1 menunjukkan bahwa terdapat suatu autoregressive dan satu moving average. Dan dapat secara umum model ARMA P atau Q adalah model P ini autoregressive dan Q ini moving average. Selanjutnya model ARMA atau P atau Q dapat kita lihat samaannya di bawah ini, bisa kita lihat. Nah, sebagaimana model ARMA ini merupakan model yang sangat bermanfaat memprediksi secara akurat nilai suatu variabel daripada menggunakan model AR atau model MA saja. Jadi
Gabungan model AR atau model MA dapat membentuk kombinasi proyeksi dari potret masa lalu, baik dari potret data maupun dari potret kesalahan hasil estimasi periode sebelumnya. Dan ini merupakan contohnya ISG persamaannya juga. ISG T sama dengan konstanta alfa 1 ISG T kurang 1 dan tambah alfa 2 ISG T dikurang 2. Nah, ini selanjutnya ini merupakan persamaannya. Kita lanjut, ARIMA autoregressive threat average model atau model ARIMA, dinamakan dengan model ARIMA. Dan model time series untuk memprediksi suatu variabel sebelumnya ini dengan asumsi bahwa variabel yang diprediksi memiliki data yang stasioner yang rendah atau weekly stationarity. Weekly stationarity ini berarti bahwa rata-rata dan variansnya itu konstanta dan KO variansnya tidak berubah sepanjang waktu. Namun demikian kebanyakan data time series tidak stasioner tetapi dalam jangka panjang terintegrasi atau kointegrasi. Jadi suatu variabel yang tidak stasioner pada tingkat level maka akan stasioner pada tingkat phase different atau satu dan seterusnya. Jadi dapat kita artikan bahwasannya kesimpulannya bahwa kita perlu melakukan bagaimana proses differencing itu sebanyak D atau dua kali untuk membuat data tersebut stasioner dan selanjutnya baru mengaplikasikan model ARMA atau P atau data tersebut. Jadi model ARMA P atau Q yang diaplikasikan melalui proses difference tersebut dinamai dengan model ARIMA. P atau Q yaitu model autoregressive threat moving average di mana P jumlah variabel autoregressive dan Q dan D adalah proses differencing sehingga data menjadi stasioner dan Q adalah jumlah variabel moving average. Baik, selanjutnya kita akan masuk bagaimana cara pengolahan data casting. Nah, selanjutnya kita buka dulu Evius, kita masuk kita klik file, new, work file subset tab ini udah ada regular frekuensi yaitu tetap dan frekuensi annual, dan sedangkan start date-nya ini itu pada tahun data kita pada di sini bisa kita lihat dulu datanya itu pada tahun 1999 itu sampai pada tahun 2020. Kita bikin di sini 99 dan sedangkan start date-nya ini biasanya kalau di sini start date-nya ini pada tahun terakhir karena kita di sini meramalkan bagaimana nilai tukar pada tahun 5 tahun ke depan, maka kita akan tambahkan 5 tahun ke depan. Kalau 2020 berarti datanya 2005. Kita klik OK. Lalu kita masukkan datanya dulu. Kita klik empty group, masukkan datanya, kita kopikan datanya dulu yang kita ambil di Excel ya. Oke, kita kopikan, lalu kita buka terus lagi. Nah, karena di sini kita menggunakan nilai tukar, maka kita ganti dengan NT. Nah, ini merupakan data nilai tukar. Nah, untuk itu tentu kita akan melihat dulu bagaimana apakah data ini sudah stasioner atau belum. Nah, selanjutnya kita tutup aja dulu. Delete. Lalu kita klik di sini. Nah, kita lihat dulu data ini apakah sudah stasioner atau belum datanya. Kita klik view, kita klik baik,
kita klik view di sini, kita klik unit drop test. Di sini ada level, ada one difference, two difference, dan test stepnya ini augmented decay folder. Nah, artinya kita di sini kita klik level dulu, apakah datanya sudah stasioner atau belum. Ini merupakan hasilnya. Dapat kita lihat di probabilitasnya ini 0,9029, artinya ini terlalu besar dari 0,05 dan data ini belum stasioner. Untuk melakukan stasionernya ini kita klik view lagi, kita klik unit road test, lalu kita klik one difference dan klik OK. Nah, kita bisa lihat di probability-nya ini di sini 0,0101, artinya ini kecil dari 0,05 dan ini sudah stasioner. Data ini sudah stasioner. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat stasionernya, kita juga melakukan langkahnya dengan melakukan parallelogram. Kita klik aja ke parallelogram, kita klik di sini, kita juga selanjutnya dengan level. Nah, kita bisa lihat di kolom ini, artinya jika kolom ini keluar dari garis interval dan ini belum stasioner, tanya, maka akan kita lakukan sekali lagi. Kita klik di sini hologram off-nya ini one difference, klik OK. Dapat kita lihat kolomnya ini tidak melewati garis interval, di auto correlation-nya ini artinya data ini sudah stasioner. Dan selanjutnya kita akan estimasinya. Kita klik, lalu di sini kita akan melihat estimasi auto regression ya. Lalu kita klik estimate equation. Nah, kita ketik di sini D, inflasi, mohon maaf, P, konstanta, AR, kurung, 1, kurung. Lalu kita klik OK. Dan ini merupakan hasilnya. Untuk itu kita akan memindahkan hasil ini ke Word dulu. Jalan ke Word. Dari AR ya, masuk lagi terus. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan MA gitu. Nah, kita klik, kita close saja, kita lihat aja. Lalu kita klik estimate equation, lalu kita ketik D, kurung, NT, tutup kurung, konstanta, MA, 1, kurung. Lalu kita klik OK. Dan selanjutnya kita copy ini. Oke. Sudah
dengan keyboard sudah kita pindahkan. Kita kembali lagi di Fuse. Nah, selanjutnya artinya di sini bisa kita lihat AR, dan ini merupakan model AR. Di sini kita akan melihat model apa yang sebaiknya dan sebagusnya yang akan itu kita perlu melihatnya radius R square-nya ini, terus sum square-nya, lalu dengan AKK info creation-nya ini, square creation ini. Jadi di sini dengan model AR dan MA ini kita mengambil angka yang paling kecil, dan itulah angka yang paling bagus kita gunakan untuk modelnya. Di adjust R score-nya ini yang AR ini 0 min 0,097, sedangkan di MA ini 0 min 0,775, artinya ini AR itu besar dan sedangkan MA itu lebih kecil. Nah, sedangkan di sum score-nya di AR itu 13 18, sedangkan di MA merupakan 1295, artinya AR itu besar dan MA kecil. Nah, selanjutnya kita lihat juga AKK info correction-nya itu. Maaf, kita lihat AKK info kriteriannya itu di model AR itu 16,47451, dan sedangkan di MA 16,45,45,84, dan sedang artinya ini kecil gitu. Ini kecil dari model AR, dan sedangkan di sword variannya ini di AR itu nilainya itu 16,62372, dan sedangkan di MA itu 16,60, dan artinya AR itu besar dari MA. Nah, maka dapat kita simpulkan model yang bagus kita gunakan, yang lebih baik itu adalah model MA. Dan selanjutnya kita akan melihat kita akan melakukan forecasting ya. Kita klik forecasting di sini, lalu kita klik OK. Nah, kita bisa lihat di sini merupakan dapat kita lihat, dan ini naik harganya di sini. Garis merahnya ini bisa kita lihat naik di sini. Dan begitu langkah selanjutnya kita tutup dulu ini testingnya ini, kita lihat hasilnya, datanya ini bagaimana hasil peramalan dari 5 tahun ke depan, dari 2021 sampai 2025. Nah, dapat kita lihat di sini pada tahun 2021 itu 14.920, 2022 15 241, 2023 15.562, 2024 15.883, 2025 itu 16.204, dan artinya ini meningkat gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.